teman-teman Pramuka Spega. Sehari-hari kita sudah biasa menggunakan telepon genggam untuk mempermudah kegiatan kita. Tapi kalian tahu nggak sih sejarah telepon itu seperti apa? Ayo kita bahas. Kita kembali lagi ke tahun 1870-an, di mana Alexander Graham Bell pertama kali menciptakan sebuah alat yang bisa mengirim suara manusia melalui jaringan kabel. Pada tahun 1871, Bell mengerjakan sebuah telegraf harmoni, yaitu sebuah alat yang mampu mengirimkan beberapa pesan secara bersamaan melalui kabel. Pada tahun 1875, dengan bantuan rekannya, yaitu Thomas Watson, Bell telah menemukan penerima sederhana yang dapat mengubah listrik menjadi suara. Barulah di tahun 1976, Alexander Graham Bell resmi mendapatkan hak paten untuk telepon ciptaannya, kemudian membangun Bell Telephone Company di tahun 1877, yang kini dikenal sebagai AT&T, American Telephone and Telegraph Company. Jaringan telepon ini mulai berkembang sekitar tahun 1880-an, yang mana pada mulanya sambungan telepon ini disambungkan secara manual oleh operator di pusat pertukaran. Kemudian pada awal tahun 1920-an, hal ini berganti ke metode automatik, mula di mana tidak perlu secara manual untuk menyambungkan sebuah panggilan telepon. Hal ini juga untuk mengurangi ketergantungan operator manusia sehingga panggilan akan lebih cepat dan tentunya efisien. Pada era ini pula, telepon rumah lebih umum dijumpai. Perangkat telepon ini juga mulai mengalami perubahan ukuran sehingga lebih mudah untuk digunakan. Telepon yang terkenal di era ini adalah telepon buatan Western Electric Company, seperti Western Electric 500 and Western Electric 102. Western Electric adalah perubahan telepon yang masih menjadi bagian dari Bell Telephone Company. Telepon yang mengalami berbagai macam perkembangan dan perubahan serta menyempurnakan pada era itu. Barulah pada tahun 1980-an, Martin Cooper mencetuskan ide sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana, serta fleksibel dalam penggunaannya. Martin Cooper sendiri adalah seorang karyawan Motorola, yaitu sebuah perusahaan telekomunikasi milik Amerika. Kala itu, Martin Cooper memperkenalkan Motorola dan model Motorola Diantech. Kesulitannya yang dihadapi saat itu adalah bagaimana caranya memasukkan komponen-komponen telepon ke dalam wadah yang berukuran kecil untuk kali pertamanya. Pada kala itu, Motorola membutuhkan biaya sebesar $1 million atau sekitar 10 miliar. Telepon genggam generasi pertama ini disebut 1G. Teknologi 1G ini masih bersifat analog atau dikenal dengan istilah EMPS, Advanced Mobile Phone System, menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai 894 MHz dan operasi pada band 800 MHz dan masih bersifat regional. Kemudian kita memasuki era revolusi telepon digital pada tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, di mana pada masa ini muncullah generasi kedua dari telepon genggam. Era ini merupakan sebuah peralihan teknologi komunikasi dari yang tadinya analog menjadi digital. Pada awal tahun 1990-an, adalah dimulainya pengenalan teknologi 2G atau generasi kedua. 2G menggunakan teknologi GSM, yakni Global System for Mobile Communication, di mana
teknologi memberikan pengalaman menggunakan telepon yang lebih baik, dan dari perubahan ini pula, mulai diperkenalkan pesan teks atau SMS. Bentuk telepon pada era ini juga mulai menyusut dan menjadi lebih mudah lagi untuk digenggam dan digunakan. Pada kala itu, salah satu perusahaan yang terkenal adalah Nokia. Dengan berbagai model telepon genggam, seperti Nokia 510 dan Nokia 3310, yang menjadi pemimpin pasar karena harganya yang terjangkau dan ketahanannya. Memasuki tahun 2000-an, teknologi 3G mulai hadir membawa peningkatan yang sangat signifikan pada teknologi komunikasi serta memungkinkan penggunaan internet pada telepon genggam itu sendiri. Hal ini membuat telepon genggam yang tadinya hanya merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi menjadi alat yang memungkinkan untuk browsing website, mengirim surat, dan menggunakan beberapa aplikasi lainnya. BlackBerry adalah salah satu produk yang populer kala itu, karena bisa mengolah email sehingga mempermudah para pebisnis untuk mengakses email di mana saja dan kapan saja. Namun, revolusi yang paling besar terjadi pada tahun 2007. Tepatnya pada Apple meluncurkan iPhone pertama milik mereka. iPhone memperkenalkan telepon genggam yang memiliki layar sentuh kapasitif, integrasi hardware, dan software yang sangat mulus. Kemunculan iPhone ini menjadi penanda dimulainya era telepon pintar atau smartphone yang kita gunakan. Pada akhir tahun 2000-an, memasuki tahun 2010, banyak sekali produsen-produsen smartphone bermunculan untuk menawarkan berbagai macam fitur unggul masing-masing. Inovasi yang dihadirkan Apple pada peluncuran iPhone pertama kali membuat banyak perusahaan lain seperti Huawei, Samsung, dan Google meracik smartphone mereka sendiri. Pada saat yang sama pula, teknologi 3G meningkat menjadi 4G LTE. Sehingga dalam mengakses internet semakin mudah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Smartphone pun menjadi sebuah alat yang bisa membantu memudahkan kegiatan manusia sehari-harinya. Jadi, pada dasarnya, telepon telah mengalami beberapa evolusi hingga saat ini, yang mulanya hanya menjadi alat untuk bertukar pesan, suara melalui kabel, sampai menjadi alat yang bisa mengakses informasi di mana saja dan kapan saja.